Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, maaf, pertama-tama kita ucapkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita ridho serta kesehatan agar kita dapat berkumpul di dalam lingkungan ini. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami eh, yang berjudul Administrasi Kesiswaan dan Supervisi Pendidikan. Mungkin langsung saja untuk mempersingkat waktu, saya persilakan pemateri pertama untuk membawakan materinya. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian administrasi kesiswaan. Menurut Ngalim Purwanto, administrasi adalah suatu proses dari semua kegiatan bersama dengan memanfaatkan semua fasilitas yang tersedia baik secara material, personal, maupun spiritual dalam usaha mencapai suatu tujuan bersama secara efektif dan efisien. Peserta didik atau siswa adalah orang atau individu yang mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya agar tumbuh dalam menerima pelajaran yang diberikan pendidik. Administrasi siswa adalah seluruh proses kegiatan yang direncanakan dan diusahakan secara sengaja serta pembinaan secara kontinu terhadap seluruh peserta didik atau dalam lembaga pendidik yang bersangkutan agar dapat mengikuti proses belajar mengajar secara efektif dan efisien demi tercapainya tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Lalu, Agaver MS membagikan administrasi kesiswaan terbagi pada 3 bidang, yaitu yang pertama itu Pupil Inventory adalah sebuah gambaran dari data siswa yang ada dalam semua lembaga sekolah untuk mengetahui bagaimana keadaan siswa yang akan masuk ke sekolah. Selain itu, untuk mengetahui pertumbuhan jumlah siswa yang masuk dalam lingkungan sekolah. Data tersebut dilakukan untuk menyusun perencanaan sarana dan prasarana, tenaga guru, serta perencanaan keuangan untuk anggaran biaya sekolah tersebut. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa data pupil inventory dapat digunakan sebagai acuan dalam menyusun rencana jangka pendek dan jangka panjang. Yang kedua ada pupil accounting, adalah sebuah kegiatan mengenai data dari perilaku siswa di sekolah, terutama dalam masalah pembuatan presenti. Sebagai contohnya seperti pencatatan yang dilakukan guru dalam hal siswa terlambat masuk sekolah atau siswa tidak masuk sekolah, dan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, guru harus mengetahui penyebab-penyebabnya sehingga dapat membantu menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Lalu yang ketiga ada pupil personal service, adalah sebuah pelayanan dan usaha-usaha sekolah untuk mengembangkan prestasi siswa. Pelayanan tersebut dapat berupa bimbingan konseling, yaitu dengan memberikan penyuluhan-penyuluhan kepada siswa sehingga para siswa itu akan sadar mengenai potensi, bakat, dan minatnya. Lalu selanjutnya, next mau. Ada manfaat dan tujuan administrasi kesiswaan. Ada 4 manfaat dan tujuan administrasi kesiswaan. Yang pertama, melakukan pencatatan murid semenjak dari proses penerimaan sampai saat murid meninggalkan sekolah karena sudah tamat mengikuti pendidikan pada sekolah itu, serta menunjang proses pembelajaran sehingga lancar, teratur, dan memberi kontribusi pada tujuan pendidikan. Yang kedua, dapat mengetahui kuantitas dan kualitas siswa yang ada. Yang ketiga,
dapat memetakan asal siswa baik itu daerah asal ataupun sekolah asal siswa. Serta setelah lulus kita juga dapat memetakan penyebaran lulusan siswa tersebut. Lalu yang terakhir, dapat membuat suatu lingkungan pembelajaran yang nyaman karena adanya tata tertib yang tertulis untuk siswa. Mungkin sampai sini penjelasan saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Dara. Materi selanjutnya saya persilahkan kepada Fadila untuk membawakan materinya. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan menjelaskan tentang ruang lingkup administrasi kesiswaan. Di mana yang pertama itu kegiatan penerimaan siswa baru biasanya dikelola oleh Panitia Penerimaan Siswa Baru atau PSB atau Panitia Penerimaan Murid Baru atau PMB. Dalam kegiatan ini, kepala sekolah membentuk panitia atau menunjuk beberapa orang guru untuk bertanggung jawab pada tugas tersebut. Yang kedua, kebijakan penerimaan peserta didik. Kebijakan penerimaan peserta didik baru memuat aturan mengenai jumlah peserta didik yang dapat diterima di lembaga pendidikan tersebut sesuai dengan kondisional lembaga pendidikan tersebut, seperti daya tampung, kriteria yang dapat diterima, sarana prasarana, tenaga kependidikan yang ada, jumlah peserta didik yang tinggal kelas. Selain itu, kebijakan penerimaan peserta didik baru juga memuat mengenai sistem penerimaan waktu penerimaan serta personalia yang akan terlibat dalam proses penerimaan. Next. Yang ketiga itu sistem penerimaan peserta didik baru. Ada dua macam sistem penerimaan peserta didik baru, di mana yang pertama itu sistem promosi. Nah, sistem promosi ini sistem penerimaan yang tidak menetapkan seleksi dalam penerimaan peserta didik baru, sehingga setiap siswa yang telah mendaftar akan secara langsung diterima oleh lembaga pendidikan tersebut sebagai peserta didik baru. Yang kedua, sistem seleksi, di mana sistem penerimaan peserta didik baru yang menerapkan seleksi atau penyaringan terhadap peserta didik yang telah mendaftar. Ada 3 macam sistem seleksi, di mana yang pertama itu sistem Danem. Yang kedua, sistem seleksi penelusuran minat dan bakat. Dan yang ketiga, seleksi berdasarkan hasil ujian masuk. Next. Yang keempat, kriteria penerimaan peserta didik. Kriteria adalah patokan-patokan yang menentukan bisa atau tidaknya seseorang untuk diterima sebagai peserta didik. Kriteria penerimaan peserta didik ada 3 macam, di mana yang pertama itu kriteria acuan patokan, di mana kriteria ini penerimaan berdasarkan syarat atau kriteria yang telah ditentukan sebelumnya. Yang kedua, kriteria acuan norma, di mana penerimaan
kelima, berdasarkan keseluruhan prestasi yang diperoleh. Dan yang ketiga, kriteria berdasarkan daya tampung, di mana penerimaan berdasarkan daya tampung yang telah ditentukan sehingga memenuhi kriteria ketika di dalam cakupan daya tampung yang telah dicantumkan. Next. Yang kelima, pencatatan peserta didik. Setelah melalui proses seleksi penerimaan peserta didik yang dinyatakan lulus, haruslah dicatat sebagai siswa baru di sekolah atau di lembaga pendidikan tersebut. Di mana yang pertama itu buku induk atau buku pokok. Di mana guna buku ini untuk mencatat data semua anak yang pernah atau sedang mengikuti pembelajaran di sekolah tersebut. Yang kedua, buku kleper. Buku ini membantu buku induk yang memuat data siswa yang penting-penting. Pengisiannya diambil dari buku induk, tetapi tidak selengkap buku induk. Kegunaan utamanya itu untuk memudahkan mencari data siswa, apalagi jika belum diketahui nomor induknya. Yang ketiga itu buku presensi kelas, yang tiap hari diisi gunanya untuk mencatat siswa yang hadir atau tidak hadir. Untuk selanjutnya dihitung presentasi kehadiran tiap akhir bulan. Yang keempat, buku catatan bimbingan dan penyuluhan. Gunanya untuk mencatat siswa yang meminta bimbingan dan yang telah mengikuti bimbingan dan penyuluhan. Yang kelima, buku catatan prestasi belajar siswa. Buku ini digunakan guru untuk mencatat nilai mentah yang didapat dari ulangan harian atau ulangan umum serta nilai lainnya. Yang keenam, buku raport, di mana memuat laporan hasil belajar siswa yang bersangkutan dalam mengikuti pembelajaran di sekolah tersebut. Yang ketujuh, buku mutasi, di mana buku ini digunakan untuk mencatat adanya murid-murid yang pindah. Next. Yang keenam, tata tertib peserta didik. Tata tertib sekolah ialah ketentuan-ketentuan yang mengatur kehidupan sekolah sehari-hari dan mengandung sanksi terhadap pelanggarannya. Tata tertib siswa ini merupakan bagian dari tata tertib sekolah. Tata tertib siswa ini memuat mengenai aturan-aturan yang mencatatkan boleh tidak boleh, benar tidak benar, layak tidak layak untuk ditaati oleh peserta didik dan mengandung hukuman sebagai konsekuensi bagi siswa yang melanggar aturan-aturan yang telah ditentukan. Next. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Fadila Andini. Selanjutnya saya persilahkan kepada Anissa Fikria untuk membawakan materinya. Tempat dan waktu saya persilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya sebagai pemateri selanjutnya akan menjelaskan mengenai pengertian daripada supervisi pendidikan. Nah, adapun supervisi sendiri dapat diartikan sebagai suatu aktivitas pembinaan yang telah direncanakan untuk membantu para guru dan pegawai staf sekolah lainnya dalam melakukan pekerjaan secara efektif sehingga memperoleh hasil yang baik. Sedangkan menurut Manulang, supervisi merupakan suatu proses yang ditetapkan terhadap suatu pekerjaan yang telah dilaksanakan, bahkan menilai dan mengkoreksi pekerjaan tersebut agar sesuai dengan apa yang telah ditetapkan sejak awal. Sedangkan menurut pandangan Burton dan Brackness mengenai supervisi, di mana mereka menjelaskan bahwa supervisi ini merupakan suatu pelayanan yang diberikan kepada guru dalam memperbaiki perkembangan guru.
Nah, arti atau maksud dari supervisi dalam kaitannya atau hubungannya dengan pendidikan adalah berupa pembinaan yang diberikan kepada guru. Pada penerapannya atau pelaksanaannya, supervisi tidak hanya mengawasi guru dan pegawai serta staf lainnya, tapi juga mengawasi apakah pekerjaan yang dilakukan telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan atau belum. Serta juga memberikan solusi dan mencari cara secara bersama dalam memperbaiki pekerjaannya ke arah yang lebih baik dan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Nisa Fikria. Selanjutnya, saya persilahkan kepada Maulidia untuk membawakan materinya. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang ruang lingkup supervisi pendidikan. Nah, berangkat dari pengertian yang telah dijelaskan rekan saya sebelumnya, maka ada beberapa ruang lingkup di dalam supervisi pendidikan. Yang pertama, supervisi di bidang kurikulum. Nah, kurikulum sendiri merupakan hal yang harus diantisipasi dan dipahami oleh berbagai pihak, karena kurikulum sendiri sebagai rancangan pembelajaran yang memiliki kedudukan yang sangat strategis, yang menentukan keberhasilan pembelajaran secara keseluruhan, baik proses maupun hasil. Nah, perubahan kurikulum sendiri mengisyaratkan bahwa pembelajaran bukan semata-mata tanggung jawab guru, tetapi merupakan tanggung jawab bersama antara guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah, bahkan komite dan juga dewan pendidikan. Yang kedua, supervisi di bidang kesiswaan. Nah, bidang kesiswaan menjadi penting karena tujuan pendidikan adalah melahirkan siswa dan siswi yang kreatif, mandiri, dan juga kompetitif. Dalam bidang kesiswaan, supervisor mempunyai peran yang signifikan dan sangat mendasar, mulai dari penerimaan siswa baru, pembinaan siswa, ataupun pengembangan diri sampai pada proses kelulusan siswa. Nah, supervisi di bidang kesiswaan sendiri bertujuan untuk mengatur berbagai kegiatan dalam bidang kesiswaan, agar kegiatan pembelajaran di sekolah berjalan dengan lancar, tertib, serta mencapai tujuan pendidikan sekolah. Yang ketiga, supervisi di bidang kepegawaian. Di dunia pendidikan, tujuan dari supervisi bidang kepegawaian lebih mengarah pada pengembangan pendidikan yang bermutu, membentuk sumber daya manusia yang andal, produktif, kreatif, dan juga berprestasi. Selain itu, dalam bidang kepegawaian, bertujuan untuk mendayagunakan tenaga kependidikan secara efektif dan juga efisien untuk mencapai hasil yang optimal, namun tetap dalam kondisi yang menyenangkan. Jika guru inovatif, kreatif, dan juga dinamis, maka pembelajaran akan berjalan secara menyenangkan. Selanjutnya, supervisi di bidang sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana sendiri merupakan media atau alat untuk belajar agar pendidikan berjalan secara efektif. Nah, sarana sekolah diperlukan untuk keseimbangan dan juga perkembangan fisik dan psikis siswa. Sebagai lembaga pendidikan, sekolah sangat menentukan dukungan adanya sarana dan prasarana pendidikan. Selanjutnya, supervisi di bidang keuangan. Biaya sendiri menempati posisi yang sangat penting di dalam proses pendidikan. Nah, dalam bidang pendanaan dan juga keuangan, merupakan aktivitas yang utama yang harus dilakukan oleh mereka yang bertanggung jawab dalam bidang perolehan pendapatan, pemanfaatan, dan pertanggungjawaban dana. Keuangan menjadi nyawa bagi lembaga karena harus didukung oleh sumber keuangan yang memadai, baik untuk menggaji guru, karyawan, manajemen, mengadakan kegiatan, maupun untuk melengkapi sarana dan juga prasarana. Selanjutnya, supervisi di bidang humas. Hubungan sekolah dengan masyarakat merupakan proses komunikasi antara sekolah dengan masyarakat yang berusaha untuk menanamkan pengertian kepada warga tentang kebutuhan dari karya pendidikan, serta sebagai pendorong dari minat dan tanggung jawab masyarakat dalam usaha memajukan sekolah. Untuk mencapai hal tersebut, maka dengan jalan komunikasi yang baik dan luas secara timbal balik,
Humas dibutuhkan untuk sosialisasi program dan juga prestasi sekolah kepada masyarakat. Juga untuk menetralisasi berita-berita negatif yang terkadang datang dari pihak luar. Dan yang terakhir ada supervisi di bidang ketatausahaan. Nah, bidang tata usaha sekolah adalah seluruh proses kegiatan yang direncanakan dan dilakukan atau diusahakan secara sengaja dan bersungguh-sungguh, serta membina kegiatan yang bersifat tulis-menulis di sekolah agar proses belajar mengajar semakin efektif dan efisien untuk membantu tercapainya tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Tidak hanya terhadap bidang-bidang yang saya sebutkan di atas sebelumnya, tapi ada kegiatan supervisi pendidikan pun selalu mendapat tunjangan yang tidak sedikit dari kegiatan ketatausahaan. Tidak ada kegiatan yang tak lupa dari tulis ataupun ketik, proses, digandakan, dan sebagainya. Juga pembuatan format-format supervisi, undangan rapat, dan penempelan pengguna atau instruksi dan sebagainya merupakan tugas dari bidang ketatausahaan. Itu saja dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Maulidia. Pemateri selanjutnya akan saya bawakan sendiri, yaitu latar belakang pentingnya supervisi pendidikan. Dunia pendidikan dewasa ini terasa seperti berpacu dengan perkembangan teknologi, sosial, ekonomi, politik, pertahanan, dan keamanan yang sangat cepat yang menuntut penyesuaian-penyesuaian kehidupan, termasuk kehidupan di dunia pendidikan, di mana guru sebagai ujung tombaknya yang harus siap bukan hanya dalam pelaksanaan tugas, tapi juga yang lebih penting adalah kesiapan secara pribadi, karena penampilan di muka kelas selalu mencerminkan sikap hidupnya secara keseluruhan. Yang menurut pengalaman besar, pengaruhnya terhadap proses belajar mengajar. Ada beberapa hal yang melatar belakangi perlunya supervisi pendidikan. Pertama, bahwa dalam perubahan sosial ini perlu diperhatikan dimensi baru, yaitu perubahan teknologi. Susunan internasional yang berubah dari polarisasi kekuatan pluralisme dalam kekuatan. Yang ketiga, berkembangnya sains dan teknologi yang semakin pesat. Keempat, urbanisasi yang meningkat menyebabkan masalah baru dalam pendidikan. Yang kelima, adanya tuntutan-tuntutan hak asasi manusia yang juga menyebabkan problem bagi para pendidik yang memerlukan pemecahan secara rasional. Yang keenam, akibat adanya pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran yang menyebabkan adanya daerah-daerah miskin dan daerah-daerah kaya, adanya banyak waktu luang, adanya kecenderungan muda-mudi memerlukan pendidikan umum dan kejuruan untuk dapat bekerja atau mencari kerja dalam masyarakat. Suburnya birokrasi dapat menghambat kelancaran dalam bidang pendidikan. Apa yang disebutkan di atas masih sangat relevan sampai sekarang. Maka berikut uraian lebih lengkap disertai contoh-contoh aktual, yaitu perubahan sosial. Perubahan sosial memang sangat dirasakan sekali, terutama yang disebabkan oleh kemajuan teknologi. Misalnya dengan adanya jaringan internet atau international network yang memungkinkan orang atau peserta didik yang hanya dalam waktu beberapa detik saja dapat melihat peristiwa dunia dengan segala keanekaragamannya yang mencolok dengan keadaan di negaranya, terutama perbedaan nilai dari perilaku sosial. Contoh selanjutnya adalah globalisasi. Istilah globalisasi menggema luar biasa, yaitu suatu perubahan dunia secara menyeluruh yang mempunyai pengaruh timbal balik secara menyeluruh pula. Dalam keadaan begini memang harus ada kesiapan calon guru karena perubahan sistem dan isi pendidikan bisa bersifat insidental atau yang sulit diramalkan bentuknya. Hal ini tentunya membawa berbagai konsekuensi. Konsekuensi positifnya adalah terjadinya kerjasama bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, pertahanan, dan keamanan. Sedangkan konsekuensi negatifnya adalah yang menyangkut masalah moral dan kriminal, misalnya pergaulan bebas, pemerkosaan, perjudian, narkotika, dan lain-lain. Contoh selanjutnya adalah perkembangan sains dan teknologi. Perkembangan
Perkembangan sains dan teknologi sekarang ini benar-benar telah mengubah fungsi manusia yang sekaligus mengubah fungsi guru di muka kelas, di mana guru tidak hanya dituntut dapat bercerita di depan kelas, tapi guru juga diharuskan mempunyai pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan tambahan untuk dapat memanfaatkan produk teknologi, baik itu bahan pelajaran, alat peraga, media pendidikan seperti film, slide, overhead projector, video, dan komputer. Contoh selanjutnya adalah urbanisasi. Urbanisasi yang merupakan arus perpindahan penduduk desa ke kota semakin hari semakin meningkat. Terutama di kota-kota yang banyak menjanjikan pekerjaan, di mana guru akan berhadapan dengan keragaman perilaku masyarakat, terutama siswanya. Munculnya daerah-daerah baru berkembang di kota yang baru tidak mudah diramalkan bentuk peradaban yang muncul. Oleh karena itu, guru-guru harus bersiap-siap secara profesional dengan keadaan itu. Contoh selanjutnya adalah demokrasi pendidikan. Di Indonesia sekarang ini, tuntutan masyarakat untuk mendapatkan pendidikan yang layak sudah dapat dikatakan mencapai puncaknya, yang di suatu sulitnya mengadakan sarana dan prasarana pendidikan, dan di pihak lain masih ada masyarakat yang masih belum mengerti dengan sistem pendidikan yang menseleksi peserta didik atas dasar spesifikasi, sehingga kita masih ada orang tua yang memaksakan kehendaknya, yang mengakibatkan tidak seragamnya siswa di sekolah sehingga menyulitkan proses belajar mengajar. Misalnya lemahnya sistem seleksi penerimaan siswa baru baik oleh tekniknya maupun kebijaksanaan yang menyertainya, juga menambah heterogennya di murid-murid di sekolah. Yang sama masalah dengan persoalan di atas. Perubahan daerah. Pembangunan daerah yang pesat dan maju telah membuat beberapa daerah yang dulunya miskin kini menjadi daerah perkembangan ekonomi baru yang sekaligus menyulitkan dan mengejutkan masyarakat setempat, baik guru maupun peserta didik. Suburnya birokrasi. Banyaknya prosedur yang harus dilalui dan panjangnya waktu yang harus ditempuh oleh seorang guru dalam berbagai urusan kepegawaiannya, baik itu soal kepangkatan maupun penggajian, telah menambah beban kerja guru, sehingga kadang-kadang dapat menguras tenaga dan biaya, yang pada puncaknya dapat mengganggu kehadiran dan penampilan guru di muka kelas. Padahal waktu, tenaga, dan biaya hidup masih terbatas. Dengan adanya perubahan sistem kepegawaian guru, dari sentralisasi ke desentralisasi ternyata masih menyisakan birokrasi kepegawaian yang panjang. Di samping hal-hal yang telah disebutkan di atas, masih ada faktor yang lainnya tak kalah pentingnya yang ikut mempengaruhi tugas guru-guru di sekolah. Seperti makin besarnya jumlah guru-guru muda yang belum berpengalaman dan banyaknya guru-guru wanita di suatu sekolah, serta menurunnya prestasi guru. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Kami undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.